Hai anak organisasi, sadar tidak kamu tuh berharga loh. Sadar tidak kamu begitu luar biasa dan hebatnya. Ada jiwa yang besar di hati kamu, dan itu yang menjadikan dirimu hebat. Oke, pada video kali ini bakal menjabarkan nih beberapa kerennya anak organisasi. Dan kabar gembira, fakta sekaligus untuk anak organisasi. Disclaimer, organisasi yang dimaksud adalah organisasi non-profit. Langsung aja ke poin nomor 1. Kerennya anak organisasi, satu adalah jiwa yang besar. Tanpa kalian sadari, anak organisasi itu ternyata memiliki jiwa yang besar dalam dirinya. Organisasi non-profit biasanya tidak menghasilkan uang, bahkan malah sebaliknya, kita yang mengeluarkan uang untuk organisasi tersebut. Orang-orang yang ada di organisasi non-profit, pertama memang dia sudah pasti dirugikan tuh, dari segi material, pikiran, waktu, sudah pasti ditumpahkan untuk organisasi. Kemudian selanjutnya, di organisasi juga dia tidak hanya meluangkan waktu gitu ya, bahkan dia sangat-sangat direpotkan tuh dalam sebuah organisasi apapun gitu ya, tentang dirinya. Nah, disitulah letak berjiwa besarnya anak yang aktif di organisasi. Kamu yang berjiwa besar, anak yang aktif di organisasi. Jiwa yang besar yang ada di hati kamu itu adalah modal dan luar biasa yang perlu kamu banggakan untuk bisa meningkatkan potensi kamu dan semangat kamu, loyalitas kamu di organisasi. Karena anak organisasi yang aktif setiap hari biasanya sering rapat ya. Kalau dalam seminggu di persekolahan sering banget apa-apa rapat, teman sebangkunya sering banget tuh merasa kehilangan gitu ya, karena apa-apa rapat gitu ya. Nah, jadi seperti halnya teman-teman organisasi ketika akan rapat, biasanya hari libur pun ada rapat. Nah, itu pun luar biasa teman-teman. Di situ tuh teman-teman secara tidak langsung dan tanpa teman-teman sadari, teman-teman tuh memiliki jiwa yang besar. Karena teman-teman dibuktikan dengan aksi teman-teman tadi saya katakan, dari mulai rapat teman-teman hadir gitu ya. Ketika libur orang-orang sedang bersantai di rumahnya, kalian harus hadir gitu ya. Ketika teman-teman kalian bersantai, kalian harus berpikir tentang organisasi, strategi kedepannya seperti apa, program supaya menarik itu gimana gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalian ini adalah memiliki jiwa yang besar dalam hati kalian, luar biasa. Tanpa dibayar, bahkan kalian yang membayar untuk organisasi, tetapi kalian tetap aktif dan terus loyalitas dan berkembang, meningkatkan value diri di organisasi. Yang kedua, dapat ilmu dan pengalaman dan relasi yang berharga. Ini sudah jelas, ilmu sudah pasti. Kemudian pengalaman sudah pasti itu didapatkan, dan juga relasi itu juga pasti didapatkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, dengan kalian ikut organisasi, kalian tuh dapat ilmu. Karena organisasi itu ada teorinya, ada ilmunya. Contoh sederhana ketika kita mengadakan rapat pleno, kalian mengadakan rapat pleno, musyawarah besar gitu ya, musyawarah kecil, dan lain-lain, itu biasanya ada SOP-nya teman-teman di organisasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu, atau sesederhana tentang ilmu komunikasi di organisasi. Komunikasi yang digunakan dalam organisasi itu tidak bisa tuh yang bersifat individualisme, tetapi tidak hanya individualisme, karena memang komunikasi yang digunakan, gaya komunikasi yang digunakan dalam sebuah organisasi itu sangat-sangat menghargai antar sesama. Dari mulai bagaimana komunikasi yang kita gunakan itu dapat merangkul antar sesama, dapat persuasif, sekiranya ingin menegur seseorang itu menggunakan kalimat yang membangun gitu ya. Dan juga penggunaan maksud yang ingin disampaikan gitu ya, maksudnya itu selalu menurunkan ego. Bagaimana komunikasi yang kita gunakan untuk menyampaikan perspektif dari pikiran kita tuh sifatnya objektif, tidak subjektif. Nah, hal-hal seperti itu tuh ilmu teman-teman yang sudah pasti teman-teman dapatkan di organisasi saja. Kemudian selanjutnya pengalaman. Ketika teman-teman di dalamnya berproses merancang program, kemudian selanjutnya berproses dalam menjalankan sebuah program, hingga pada akhirnya berkecimpung dalam program tersebut, sehingga teman-teman
sangat-sangat memiliki dampak pengalaman yang sangat jelas gitu dalam menjalankan sebuah program misalnya. Jadi ini sudah pasti teman-teman tuh memiliki pengalaman, sudah pasti didapatkan. Karena pengalaman tuh berharga. Teman-teman hanya ikut organisasi beberapa tahun saja bisa terhitung gitu ya, dan dapat dihitung. Tetapi pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung di organisasi itu selamanya akan dikenang dan selamanya akan teman-teman banggakan dalam hidup teman-teman gitu ya. Dan selanjutnya adalah relasi. Ini sudah pasti. Organisasi itu biasanya puluhan sedikitnya tuh pengurus yang ada di dalamnya, yang terdiri dari beberapa struktur dari ketua dan sebagainya. Teman-teman tanpa ikut organisasi mungkin teman-teman tidak akan kenal dengan teman beda kelas gitu ya. Karena itulah salah satu dampak dari relasi. Pada intinya pertemanan teman-teman akan lebih lebar. Karena di dalam organisasi itu kan tadi banyak banget gitu ya orang-orang di dalamnya. Pertama sudah pasti teman-teman sudah dapatkan itu. Setidaknya teman-teman tuh dikenal gitu namanya. Oh ini namanya ini gitu. Dan pada intinya pun ketika teman-teman di organisasi sudah pasti ada masanya menjalankan program. Ketika menjalankan program tersebut akan ada interaksi dengan pihak-pihak lain. Nah, di situ pun teman-teman akan menambah relasi dan meningkatkan relasi. Bahkan tidak sedikit anak-anak organisasi yang deket banget sama gurunya, orang-orang penting gitu ya di kampus maupun di sekolah tingkatannya, dan lain-lain. Pada intinya relasi sangat-sangat berpotensi untuk meningkatkan pertemanan lebih luas untuk teman-teman. Terus selanjutnya adalah orang yang beruntung dari finansial dan juga mindset. Orang yang aktif di organisasi itu akan sangat berpeluang untuk mendapatkan beberapa keuntungan, baik dari segi finansial maupun mindset. Pertama dari finansial, terkadang di beberapa maksudnya di beberapa kegiatan gitu ya, itu tuh biasanya teman-teman akan mendapatkan honor gitu, biasanya bonus, baik itu dari konteksnya bentuknya barang, makanan gitu ya, maupun uang secara langsung. Itu bisa teman-teman dapatkan biasanya di beberapa event atau acara. Kemudian selanjutnya mindset. Teman-teman sangat dikayakan atau beruntung untuk mendapatkan mindset yang berbeda dari teman-teman yang tidak ikut organisasi. Ketika di organisasi itu sebenarnya organisasi itu banyak banget masalah di dalamnya gitu. Secara tidak langsung teman-teman akan dihadapkan dan dihampiri banyak sekali masalah. Ketika masalah itu datang, disitulah letaknya teman-teman diterpa dan dididik untuk bisa berlatih memanage agar masalah yang timbul itu tidak semakin besar, bahkan bisa diselesaikan, atau problem solving biasa kita kenalnya. Nah, itu tadi beda orang yang ikut organisasi dengan tidak. Orang yang ikut organisasi biasanya pemikirannya lebih dewasa, kesadarannya lebih tinggi gitu ya, dan pemahaman pun pokoknya sangat berbeda dari segi keilmuan maupun kepekaan dia terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah memperbesar potensi sukses di masa depan atau karir. Ini keterkaitan tentang poin yang kedua. Pertama, teman-teman ikut organisasi sudah pasti mendapatkan relasi di dalamnya. Ketika teman-teman banyak mengenal orang, kemudian ketika teman-teman pada akhirnya nanti masuk pada fase bekerja, teman-teman akan banyak teman-teman di luar sana, sehingga itu akan berpotensi pada peluang karir. Karena teman-teman punya kenal gitu dengan dia, sehingga berpotensi juga orang tersebut juga akan membantu ketika nanti pada masanya di dunia kerja teman-teman gitu. Kemudian juga potensi sukses di sini dari segi mindset. Orang yang organisasi itu biasanya punya pemikiran yang visioner, jelas akan masa depannya, punya ambisi yang jelas, dan tahu biasanya ketika dia melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dia habiskan dalam suatu waktu, dia tahu biasanya dan kuat akan pondasi dasar mengapa dia harus melakukan itu. Dan itu tuh mahal, penting. Tidak semua orang bisa memiliki mindset seperti itu. Nah, biasanya pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul di pemikiran anak-anak yang berorganisasi. Itu teman-teman terkait kabar gembira dan juga kerennya anak organisasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.